Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kuasa Salib. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 dan 24. Kita masuk pada tesis nomor 38. Salib memungkinkan bagi Tuhan untuk berlaku adil, tetapi pada saat yang sama dapat mengampuni semua orang. Setan adalah asal-usul dari dosa. Ia telah memiliki kesenangan surga, namun tidak merasa puas dengan kedudukannya di bawah Yesus dan memulai suatu pemberontakan yang mempengaruhi sepertiga dari malaikat surga. Ini menunjukkan bahwa setan benar-benar memiliki pengaruh yang besar. Sebelum meninggalkan surga, setan merasakan adanya ketidakadilan Allah. Di dalam pemikirannya seharusnya dialah yang menduduki kedudukan utama, bukan Yesus. Setelah kejatuhannya ke dunia ini, setan bukan hanya mempertanyakan keadilan Allah, tetapi juga menggunakan metode kedua yang menyatakan kepada dunia bahwa hukum Allah tidak dapat diturut oleh siapapun. Nah, setan berpikir, kalau manusia berdosa dapat membuktikan bahwa hukum Allah itu tidak adil, sebab tidak bisa dituruti, maka ia akan dapat menguasai dunia ini. Kemudian setan berpikir kalau manusia yang telah jatuh ke dalam dosa diberikan kesempatan kedua, maka sudah seharusnya ia juga patut diberikan kesempatan kedua. Sehingga ia mempunyai harapan untuk tinggal di surga lagi, suatu tempat yang ia sangat dambakan. Namun dalam buku The Story of Redemption halaman 26 dinyatakan, setan memberitahukan kepada Kristus bahwa ia menyesal atas pemberontakan yang dilakukannya dan mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Kristus menangis mendengarkan pengakuan setan, namun memberitahukan kepadanya pikiran Allah di mana setan sama sekali tidak dapat lagi diterima di surga. Seluruh surga akan dicemarkan kalau setan diterima kembali karena dosa dan pemberontakan dimulai oleh setan sendiri. Bibit pemberontakan tetap ada dalam setan. Sejak zaman kekekalan, suatu rencana telah dibuat untuk menangani kejatuhan manusia dalam dosa dan cara mengatasi tuduhan setan tersebut. Dengan kematian Kristus di kayu palang, Tuhan menunjukkan bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 3 ayat 26. Pengorbanan Kristus yang mengambil tempat kita menunjukkan bahwa Allah itu adil, yang menyatakan upah dosa adalah maut. Pada saat yang sama juga, pengorbanan Kristus menunjukkan kerelaan Allah untuk mengampuni kita tanpa merusak keadilan Allah. Namun untuk setan yang telah sengaja berdosa dalam suasana Allah yang penuh kasih, hatinya yang memberontak tidak diubahkan meskipun setelah melihat manifestasi kasih yang luar biasa ini. Sebaliknya, untuk manusia yang telah ditipu oleh setan, Allah menawarkan kesempatan kedua. Kepada mereka yang rela untuk menerima kasih, keadilan, dan karunia Allah yang dinyatakan melalui kematian Kristus, akan tersedia jalan keselamatan. Semoga kita semua bersedia menerima kuasa salib sebagai satu-satunya jalan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati.